Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا عملا يقربنا إليك يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalani aktivitas-aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita selalu diiringi dengan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqomah mengikuti jejak langkah manhaj thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita selesaikan pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Rutaniyah sampai di hadis yang ke-29. Benar ya? 29. Ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Wa bi sanadina muttasil ila al-mu'allif hafizahullah wa ala naf'ihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'athu imra'atun ta'ridu nafsaha 'alaihi. Dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami pernah satu ketika bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang perempuan menawarkan dirinya kepada baginda Rasulullah. Jadi datang perempuan minta dinikahin sama Rasul. Sebagai pengetahuan, Nabi itu Allah izinkan menikah tanpa wali, tanpa saksi. Kita tahu belum? Jadi Nabi itu kalau dia mana-mana mau sama perempuan, dia tinggal ajak, kamu jadi istri saya ya, sah langsung. Allah yang menikahkan. Ini terjadi khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Dulu sempat ada orang yang ngaku jadi nabi, yang mana perempuan dia mau, dia tunjuk, dianggap sebagai istrinya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada perkara-perkara, ada hadis-hadis yang hanya, yang kata ulama ini khusus buat nabi. Di antaranya ini, nikah tanpa wali, tanpa saksi. Dua-duanya sama perempuan. Di antaranya juga, walaupun ini nggak disepakati, Rasulullah itu pernah mau sholat mencium sebagian istrinya. Waktu itu Siti Aisyah. Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'i. Nabi mencium sebagian istrinya. Fa yusalli wa lam yatawadda. Kemudian dia sholat, nggak wudu lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa suami nyium istri nggak batal.
ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bilangnya aula maskumun nisa. Kalau kalian sentuh perempuan, cari air buat wudhu. Berarti kan kalau sentuh perempuan batal. Perempuan itu perempuan yang boleh dinikah, yang bukan mahram. Kalau mahram kan nggak boleh nikah. Kalau mahram nggak batal. Kalau yang boleh dinikah batal. Istri boleh dinikah nggak? Boleh, berarti batal. Itu Al-Quran. Kok Nabi malah cium istri? Kan maksudnya batal loh. Nah, kata Imam Syafi'i, hadis terkait Nabi cium istri gak batal itu khusus buat Nabi. Walaupun nanti sebagai ulama katakan enggak, itu berlaku juga buat kita. Tapi Imam Syafi'i bilang ini khusus buat Nabi. Dari mana Imam Syafi'i ngomong begitu? Sebab ada hadis lain yang mengatakan, saya adalah orang yang paling kuat di antara kalian menahan nafsu. Jadi Nabi walaupun bercanda-bercanda sama istri gak bakal kebablasan. Beda sama kita. Makanya Imam Syafi'i sama istri tetap batal. Imam Malik karena ada hadis tadi yang Nabi bilang saya adalah orang paling kuat nahan nafsu. Jadi ketika Nabi mencium istrinya, Imam Malik memahami, oh kalau gitu, kalau bisa nahan nafsu, nggak syahwat, nggak batal. Dia baru batal kalau bersentuhan dengan syahwat. Hebatnya para ulama. Hadisnya satu, ayatnya satu, tapi bisa bermacam-macam pemahamannya. Itulah kenapa kita ngaji harus pakai guru, nggak bisa langsung baca Quran, baca hadis kita amalin, nggak bisa. Karena sering terjadi hadis secara zahir bertentangan satu sama lain, bahkan dengan Al-Quran sekalipun. Sehingga butuh penjelasan ulama ini gimana menyikapinya. Nah, ini begitu ya. Jadi Nabi boleh menikah dengan seorang perempuan tanpa saksi, tanpa wali. Ajak aja perempuan, Allah langsung yang menikahkan. Atau ketika ada perempuan menawarkan dirinya untuk bersedia jadi istri Nabi, fakhafadha fihal basara wa rafa'ahu. Nabi pandang perempuan itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lihat, kira-kira cocok ada. Ini pertanda bahwa kalau kita mau menikah, kita boleh ya melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi apa yang boleh dilihat? Ya. Muka dan telapak tangan tuh boleh dibuka, selebihnya jangan ya. Falam yuridha, setelah diperhatikan Nabi nggak mau. Boleh-boleh aja. Faqala rajulun min ashabihi. Lalu di kalangan sahabat yang lagi duduk di situ, karena Nabi nggak mau, ini orang mau. Kata dia, ya Rasulullah, zawwijniha. Kalau engkau nggak mau, udah buat saya aja sini, gitu. Qala, kata Nabi, hal indaka min syai'? Ente punya apa yang mau nikah? Nikah itu memang butuh modal. Modal bukan buat pesta, modal untuk bayar mas kawin. Jadi Nabi tanya, ente punya apa? Punya apa bermakna untuk dijadikan mas kawin. Qala ma indi min syai'? Saya enggak punya apa-apa ya Rasul. Kata Nabi, wala khatamin min hadid, meskipun hanya cincin dari besi enggak punya juga. Kata Nabi. Kata dia, "Nah, wala khatamin min hadid." Walaupun cincin dari besi saya enggak punya. Walakin akan tetapi ya Rasul, asyukku burdati hadihi fa'utiha nisfa wa akhzun nisfa. Saya akan robek jubah saya. Burdah itu jubah luaran. Jadi orang Arab itu biasa pakai baju gamis lalu pakai jubah luaran kayak habaib-habaib. Saya akan sobek jubah saya ini. Sebagian saya jadikan mas kawin buat dia, sebagian saya simpan. Allah, saking miskinnya mas kawin sampai pengen nyobek jubah bagi dua. Dan bapak-bapak pernah tahu ya, pada masa itu komoditas tekstil kain mahal Pak. Makanya zaman itu orang yang menyengserkan kain dianggap khuyala, sombong. Sebab memang pada masa itu kain itu barang mahal, barang mewah. Sekarang yang bikin barang itu mewah bukan apa-apa mereknya. Ya. Walaupun pakai sarungnya enggak isbal di atas mata kaki, kalau BHS yang 7 juta, nah khuyala. Ya, paham maksudnya? Jadi zaman sekarang itu udah gak ada toleransi antara isbal atau nggak isbal. Tapi kalau mau ngamalin hadisnya silakan.
Tapi jangan bilang kemudian yang celananya nyengser lalu sombong. Bagaimana mau sombong? 70.000 nih celana kan gitu. Betul nggak? Sedangkan ada orang-orang celananya sampai 2 juta, 3 juta. Jadi memang zaman itu kain itu adalah barang mahal. Sehingga sampai yang menyengserkan kainnya, kata Nabi, dia sombong. Jadi memang barang buat pamer tuh kain zaman dulu. Sekarang mah barang pamernya bukan itu, BMW, ya kan? Walaupun sekarang ngatur mobil BMW ya, biarlah. Potensi itu pasti lah bakal ada. Jadi beda konteks. Ya. Itu cara memahami hadis lah. Jadi nggak sembarangan. Oke. Lalu kata Nabi, jangan lah, nggak usah. Nabi tanya, hal ma'aka minal Qur'ani syai'un? Apakah engkau punya hafalan Quran? Qala na'am, iya saya punya. Qala idhab, pergi, maksudnya bawa dia, faqad zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kamu boleh bawa dia, saya nikahkan kepada dia dengan mas kawin hafalan Quran. Pak, perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini sering dijadikan buat gaya-gayaan orang nikah pakai hafalan. Enggak, salah. Hafalan Quran dijadikan mas kawin setelah dia nggak punya apa-apa. Jadi mas kawin harus benda bernilai harta, syai'un mutamawwal bahasanya gitu. Sesuatu yang nanti ketika dibutuhkan bisa dijual. Namanya syai'un mutamawwal. Itu mas kawin tuh kayak gitu. Jadi nggak serta-merta langsung udah pakai hafalan, nggak gitu konsepnya. Makanya dari awal Nabi tanya apa? Punya apa dulu? Cincin dari besi punya nggak? Sampai segitunya, sampai dia menawarkan, ini saya sobek baju saya deh, saya sobek jubah saya jadi 2. Itu kan sesuatu yang bernilai, jadi mas kawin. Jadi nggak ujung-ujung langsung pakai hafalan Quran, paham ya? Gitu. Jangan tentang biar keren nikah mas kawinnya hafalan Quran. Berikutnya, وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئا وقال ابن عيينة فقال يا رسول الله علمني شيئا من القرآن فإني لا أقرأ قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال وضم عليها بيده وقال هذا لربي تعالى فماذا لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني فضم بيده الأخرى وقال. Dari Abdullah ibni Abi Aufa, beliau bercerita, satu ketika ada orang datang kepada Nabi. Orang ini datang kepada Nabi untuk mengeluhkan bahwa dia nggak bisa hafal Quran, susah. Jadi dia nggak bisa ngapalin Quran, lupa mulu. Lalu orang ini minta sama Nabi, wahai Nabi, ajarkan saya satu amalan yang bersumber dari Quran yang bisa saya amalkan sebagai pengganti bahwa saya nggak bisa hafal Quran. Kata Nabi, baca ini kita boleh baca nih, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu dibaca diulang-ulang ya, bagi orang yang tidak hafal baca Quran, hafal Quran ya. Kata orang tadi, oke, saya terima. Jadi dia menerima amalan tadi yang subhanallah alhamdulillah tadi digenggam gitu, simbolik. Kata dia nih, tapi bacaan ini buat Allah. Apa maknanya buat Allah? Semua kalimat itu, subhanallah kan pujian kepada Allah, maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah. Jadi kan semua pujian kepada Allah. Nah buat saya mana? Gitu. Ini orang sahabat Nabi itu lucu-lucu, Pak. Jadi orang-orang seperti ini nih ada zaman Nabi, Pak. Nggak zaman kita doang. Jadi pengen ibadah tetap bikin bagian dirinya. Ini buat Allah semua ini. Subhanallah buat Allah, alhamdulillah buat Allah, Allahu Akbar buat Allah. Buat saya mana katanya? Oke, kalau gitu baca Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Diterima. Oke, ini buat Allah, ini buat saya. Jadi 2 amalan. Apa maknanya, Pak? Dalam doa pertama puji Allah dulu. Jadi sebelum kita doa ini puji-puji Allah. Ya Ghafur, ya Syakur, gitu-gitu. Lalu minta sama Allah. Jangan belum apa-apa udah langsung minta duit misalnya. Allahumma apa?
Inkan dari tipis sama panzil kota dulu, puji-puji Allah dulu, baru minta yang diri kita, gitu ya. Nah ini bagi orang yang nggak hafal Quran, kata Nabi baca ini, ya. Baik. Bacaan ini yang Allahumma firli warhamni dipakai oleh ulama untuk bacaan di antara dua sujud. Ya. Ada tambahan sedikit dari riwayat-riwayat yang lain. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. Dari sahabat yang bernama Bara bin Azib, Rasulullah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, baca Quran biar bagus suaranya. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunna nakhudhu sibyana min al-kuttabi liyaqumu bina fi syahr Ramadan. Fana'mal lahumul qaliyata wal husqanamaj. Siti Aisyah radhiyallahu taala bercerita, kami dulu biasa ngambil anak-anak kecil dari TK. Kutab itu TPQ lah ya, TPQ. Jadi Siti Aisyah itu ngambil anak-anak TPQ untuk tinggal di rumah beliau, belajar, ngaji, lalu disediakan makan. Sekarang ini jadi mode pengajian pesantren pasaran. Bapak pernah tahu nggak? Jadi di beberapa pesantren itu ketika Ramadan diliburkan kegiatan rutinnya, tapi bikin kegiatan baru namanya pasaran. Belum pernah ya? Ya, tapi ini di rumah, ya di rumah orang, bukan di masjid, bukan di musola. Makanya kata Siti Aisyah, kita ambil tuh anak-anak dari kutab, kita bawa ke rumah, kita sediakan makan, nanti ngaji di situ. وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. Dari Abdurrahman ibn Shiblin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Kita ulang-ulang, baca sering ulama mengartikan hafalkan ya. Jadi bacalah atau hafalkan sama posisinya. Hafalkan Quran, bacalah Quran, wala taghlu fihi. Jangan berlebih-lebihan dalam bacaan. Jadi bacaan yang berlebihan namanya bacaan takalluf. Takalluf itu yang matnya harusnya 4, dia baca sampai 12. Takalluf. Atau nyebut hurufnya ainnya sampai gitu-gitu. Kan ada tuh gitu-gitu kan. Itu namanya takalluf, ya ngebebani diri. Nah itu wala taghlu fihi, jangan berlebih-lebihan ya. Jadi sampai medok banget jangan, ya biasa aja. Wala tajfu anhu, tapi juga jangan terlalu keras dalam arti terlalu meremehkan. Baca ayat jari-jari jangan. Jadi antara berlebihan dan antara meremehkan kita pilih tengah-tengah itu. Itu bacaan yang benar begitu. Nah ini perhatikan, wala ta'kulu bihi, jangan makan dengan Al-Quran. Apa maknanya? Jangan jadikan Quran sebagai mata pencaharian. Makanya sebetulnya imam itu nggak boleh dibayar. Jadi ngimamin itu nggak boleh dibayar. Makanya bahasanya kalau kita ngasih sesuatu buat imam itu bukan upah, itu hadiah. Gak boleh ada transaksi dan gak boleh diprotes berapapun besarnya. Iya. Mohon maaf, kori itu gak boleh dibayar. Kori, tahu kori gak yang Bismillahirrahmanirrahim gitu itu gak boleh dibayar. Kenapa? Karena kalau bacaan Quran dibayar berarti ujrohnya dia bayaran itu. Dia dapat pahala. Nanti masalah ini diperdebat pembahasannya oleh Syekh Atiyah Sokor dalam kitab fatwanya. Ini memang ada berat ya. Jadi nggak boleh makan dengan Al-Quran, nggak boleh jadikan Quran sebagai mata pencaharian kalau bayaran dari baca Quran, bukan bayaran dari mengajar. Kalau mengajar boleh, beda. Mengajar Quran dengan baca Quran. Bapak pernah lihat ke acara-acara penampilan lalu ada koriknya? Kita baca Quran itu yang dibayar itu nggak boleh.
Makanya kalimatnya la ta'kulu bihi, jangan makan dengan Quran. Jadi baca Quran lalu kita minta bayaran, itu nggak boleh begitu. Kalau dibagi sebatas hadiah terima, tapi nggak boleh ada akad, nggak boleh ada dari awal deal-dealan. Oke, saya baca 10 menit 2 juta ya, nggak boleh. Itu namanya deal-dealan, transaksi kalau begitu. Tapi kalau ngajar transaksi boleh, ngajar Quran, tajwid, makhorijul huruf, hal itu. Transaksi dari awal boleh. Oke, saya ajar 1 jam 100.000, itu boleh. Itu ngajar, beda ya. Nah, yang di sini dilarang adalah jangan makan dari Quran kalau dibayar dari bacaan Quran. Lagi Pak, kalau bacaan Quran aja nggak boleh minta bayaran, apalagi sekadar sholawat. Ngeri ya? Boleh Pak. Bapak-bapak kalau besok bikin acara Maulid Nabi misalnya, lalu ada tim hadroh baca salat lalu dia minta sekian, nah kan, jangan Pak, karena dia berarti jualan suara sholawat, nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita mau ngasih mereka yang begitu itu hadiah. Kalau hadiah nggak apa-apa, artinya nggak boleh transaksi, dikasih berapapun harus terima udah. Tapi kan dengan kondisi ini jangan sampai hadis seperti ini menggampangkan para pengurus masjid itu untuk ya udah kita bayar seadanya. Nah, kan kita harus batasin juga. Makanya harus. Jadi dari pihak si korinya nggak boleh nagih, pihak pengundangnya harus punya tahu diri lah. Ya, gitu. Jadi memang. Ya. Bahkan wala tastaktiru bi, jangan jadikan Al-Quran sebagai tadi untuk memperbanyak dunia. Alhamdulillah ya. Ini pesan buat para kori-kori panggilan. Alhamdulillah saya ganti, alhamdulillah ya Allah. Berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayatan min kitabillah wa hadithu an bani Israil wa la haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah olehmu dariku walaupun satu ayat dari kitab Allah. Perhatikan baik-baik. Balighu anni, ini menyampaikan apa adanya. Kadang-kadang orang menjadikan hadis balighu anni walau ayat itu menyampaikan sekaligus tafsirannya, versi dia. Tidak boleh. Yang benar, kalau ente hafal Quran, silakan sampaikan apa yang ente hafal dari ayat Al-Qurannya. Soal kandungannya ente boleh sampaikan kalau ente sudah taktik dalam pemahaman tafsirannya. Paham ya? Tapi nggak sih. Begitupun hadis sama, kita bahas yang kayak kemarin. Ya. Sampaikan apa yang kita dengar apa adanya secara lafaz. Adapun penafsiran seperti apa kita boleh sampaikan kalau kita sudah menekuni di bidang itu. Kalau belum jangan. Jadi hati-hati, jangan pakai hadis ini kemudian jadi serampangan, main share. Kalau memakai pendapat ulama gimana Ustaz? Ya boleh, kalau pakai pendapat ulama. Sampaikan habis itu penafsirannya menurut ulama ini begini. Iya, berarti kan kita sudah tahqiq dulu. Misalnya tadi tentang bahwa Nabi mencium sebagian istrinya, lalu nggak batal wudunya. Kita pelajari kok begini. Padahal ayat Al-Qurannya begini. Kita baca detail, nah kita bikin rangkuman, silakan share. Gitu, itu boleh. Tapi kalau kita nggak paham, lalu 1-2 baris kita baca, jangan. Ya, nanti bisa merusak. Rusaknya agama justru sama orang-orang yang begini nih, resek. Nyampe ilmu sepotong-sepotong. Akhirnya jamaah pada bingung. Ya. Berarti yang kita sampaikan yang kita dapatkan dari guru kita itu. Iya, jadi kalau konteksnya Al-Quran, udah bacain Qurannya aja, jangan tafsirannya, jangan terjemahnya, bacain ayatnya aja. Hadis juga begitu, makanya kemarin konteksnya walaupun dia nggak paham, menyampaikan hadis Allah kasih sayang, bahkan di hadis yang lain Allah cerahkan wajahnya, itu kalau menyampaikan apa adanya hadis yang dia dengar. Bukan maknanya, bukan kandungannya, bukan tafsiran. Ayat juga begitu. Jadi balighu anni walau ayat itu maknanya ayatnya. Paham ya? Gitu. Jadi ini berlaku buat semua, siapapun kita boleh menyampaikan ayat Quran. Boleh, nggak ada larangan. Yang penting
Hati-hati kalau sudah masuk ke penafsiran. Hati-hati kalau sudah mulai masuk ke pemahaman. Gitu. Perlu tahqiq dulu. Lalu wahadisu an Bani Israil wala haraj. Boleh cerita tentang kisah-kisah Bani Israil. Namanya Israiliyah. Gak apa-apa, gak dosa ya. Yang penting kalau bisa kita pastikan dulu secara riwayat. Nah, ditutup sama Nabi, waman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, ibarat berdusta atas nama Nabi, dia menyampaikan hukum-hukum agama, mengatasnamakan Rasulullah kan? Sebab Rasulullah orang yang pertama, artinya orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat ini. Jadi apapun yang kita bicarakan tentang agama berarti kita mengatasnamakan Rasulullah. Kalau kita tidak tahqiq lalu kita menyampaikan apa yang Nabi tidak sampaikan, dianggap berdusta atas nama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkan tempat kembalinya di neraka. Na'udzubillah min. Hadis ini mutawatir, Pak. Artinya mutawatir di zaman itu, di zaman Rasulullah menyampaikan ini yang dengar lebih dari 70 orang sahabat. Saat itu udah 70, ke bawahnya makin banyak, Pak. Satu orang kan bisa menyampaikan pasti puluhan lagi. Sampai sekarang pasti ribuan orang, jutaan orang sudah tahu hadis ini. Apa maknanya? Jadikan hadis ini sebagai rem kita. Dakwah boleh, bagus dakwah itu. Tapi rem, hati-hati jangan sampai kita sampaikan ini adalah yang tidak dikehendaki oleh baginda Rasulullah SAW. Ini bahaya. Hati-hati, hati-hati. Hadis yang berikutnya. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah itu kalau baca surah Fatihah diputus-putus per ayat. Ya, jadi nggak disambung. Bismillahirrahmanirrahim habis. Alhamdulillahi rabbil alamin habis. Ar-Rahmanir-Rahim habis gitu ya. Nah, yang terakhir yang Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat. Harusnya enggak boleh berhenti tuh di 'alaihim. Yang an'amta 'alaihim harusnya enggak boleh berhenti. Kata ulama dalam ilmu waqaf wal ibtida itu waqafnya waqaf qadim. Waqaf apa? Waqaf qadim. Tapi kalaupun ada yang baca begitu enggak batal salatnya. Ya, karena tidak merusak makna, dia hanya memutus yang harusnya nyambung gitu aja. Secara makna nggak ada yang berubah. Ya. Kan batal sholat itu kan kalau kesalahannya yang besar, kesalahan besar itu kalau yang berubah makna. Nah itu nggak merusak makna. Tapi memang kata ulama jangan, itu namanya waqaf qadim gitu ya kalau bisa. Tapi seandainya kita baca terus nggak kuat, berhenti di situ nggak apa-apa. Ya. Ini namanya waqaf idtirari, waqaf terpaksa karena napasnya habis. Ya, boleh. Tapi kalau bisa, jangan. Untuk gini sempat baca satu ayat kita tanafus, putus di tengah tapi kita bablas terus sampai mundur lagi. Mundur, ya. Kalau berhenti habis napas sudah berhenti nggak apa-apa, balik lagi tarik. Jadi nggak boleh langsung tabrak langsung. Kecuali kalau kita paham pas kita habis itu maknanya bisa sempurna, boleh langsung terusin, walaupun nggak ditarik lagi. Jadi memang ilmu waqaf wal ibtida berkaitan dengan pemahaman kita terhadap ayat. Ya gitu ya. Jadi walaupun kita berhenti dan di situ bukan waqaf yang bagus, tapi kalau secara makna boleh kita teruskan dari situ, enggak apa-apa diterusin. Tapi kalau rusak, tarik. Nah, kalimat tadi ghairil maghdubi itu kalau kita lanjutin lagi enggak rusak maknanya. Gitu ya. Baik. Tapi kalau kita sambung, nggak apa-apa, jangan diomelin nanti, wah jangan ente bid'ah, nanti nggak begitu, nggak juga, ya, nggak juga. Di beberapa ayat yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang lain, Nabi pun kadang-kadang disambung, ya. Jadi memang Sayyidah Aisyah di riwayat yang lain ditanya, bagaimana Nabi cara baca Qurannya? Kadang disambung, kadang dipisah. Ya, memang seringnya dipisah-pisah. Memang Nabi
lebih tadabbur gitu ya. Wa Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ati am yajharu. Dari Abdullah bin Abi Qais, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang bacaan Quran Nabi. Nabi itu kalau baca Quran pelan apa keras? Nah, kita ini di luar sholat ya. Kalau dalam sholat udah ketahuan, yang malam keras, yang siang pelan, kecuali Jumat sama Id. Nah, kalau di luar sholat, Nabi bacanya pelan-pelan apa keras? Kata Sayyidah Aisyah, qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu. Nabi kadang keras, kadang pelan. Jadi bebas. Yang nyaman baca keras silakan baca keras, yang nyaman baca pelan silakan baca pelan. Yang penting tajwidnya biar benar. Ya, mau pelan mau keras. Ingat ya, pelan itu bukan dalam hati ya. Ini yang saya ulang ya. Iya, pelan bukan dalam hati. Pelan tetap bersuara, kan pelan ngomongnya. Tetap bersuara tapi pelan. Gitu. Minimal terdengar oleh kuping sendiri. Ya. Hadis berikutnya. Oh, tadi. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahar. Nabi kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras. Faqultu alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan. Kata Abdullah bin Abi Qais, segala puji bagi Allah yang menjadikan setiap urusan ada keluasan. Ini Pak, ini kata kunci agama Islam itu, kalau kita belajarnya benar, insya Allah di setiap kesulitan-kesulitan itu pasti ada celah-celah kemudahan. Makanya kenapa Allah menjadikan mazhab itu banyak Pak. Nah, nanti kita pada masa tertentu harus belajar sampai di mana kita bisa mentarji, memilih mana yang paling kuat di antara pandangan empat mazhab. Kalau udah begitu silakan, nggak bermazhab nggak apa-apa. Tapi bukan berarti meninggalkan mazhab, anti mazhab, bukan. Maknanya dia sudah paham Imam Syafi'i ngomong begini karena ini, Imam Malik ngomong begini karena ini. Nah, masing-masing argumentasinya dipilih. Oh, yang paling kuat argumentasi Imam Syafi'i. Oke, saya pilih. Jadi dia memilih karena dia sudah mempelajari bagaimana argumentasinya kuat. Bukan benar-benar gak bermazhab, tahu-tahu langsung ngaprok hadis apa adanya. Nah, itu bukan begitu. Salah ya. Kalau belum bisa begitu, pilih satu mazhab. Lebih aman, lebih selamat. Ya. Gitu. Allah. Wa an Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala qala kana awwala man jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, orang pertama yang berani baca kencang-kencang Al-Qur'an di kota Mekah setelah Rasulullah itu adalah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ini sepupu ya, sepupu Rasulullah. Sepupu apa bukan? Lupa ya. Yang sepupu Abdullah bin Abbas ya. Cek lagi deh. Kisahnya gini Pak. Jadi satu ketika sahabat-sahabat Nabi berkumpul. Ijtama'a yauman ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika berkumpul sahabat-sahabat Nabi, lalu mereka bertanya, wallahi ma sami'at Quraisyun hadzal Qur'ana yujharu laha bihi qat. Ini orang-orang Quraisy belum pernah dengar bacaan Quran. Faman rajulun yusmi'uhumuhu. Siapa orang yang berani memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah? Faqala Abdullah bin Mas'ud, ana. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya yang bakal bacain terang-terangan. Lalu mereka berkata, inna nahsyahum alaika. Abdullah, jangan ente dah. Kita khawatir nanti ente bakal diapa-apain lagi sama orang Quraisy. Kan mereka gak senang. Inna ma nuridu rajulan lahu asyiratun yamna'unahu minal qaumi in araduhu. Kita butuh orang yang memiliki wibawa tinggi di antara orang Quraisy, yang kalau dia macam-macam orang kagak berani. Kayak modelan Sayyidina Umar, ya kan? Kita butuhnya begini nih, kalau ente nanti dipukulin, gitu modelnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Da'uni fa innallaha sayamna'uni. Biarin, Allah yang bakal belain saya. Allahu Akbar.
Pak ini mau begitu Pak. Kita debat ini aja kalah. Da'uni fa inna Allah sayamna'uni. Biarin Allah yang bakal belain saya. Pagoda Ibnu Mas'udin hatta atal maqama fi duha, sampai kemudian esok harinya Abdullah bin Mas'ud berdiri di depan makam Ibrahim di waktu duha. Orang Quraisy sekitar Ka'bah biasa lagi pada kumpul-kumpul, ya, orang-orang Quraisy. Lalu bacalah Abdullah bin Mas'ud sepotong ayat Al-Qur'an, yaitu surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama Al-Qur'an. Tiba-tiba orang pada ngeliatin, apa tuh? Baca apa tuh dia? Gitu. Lalu mereka pada bisik-bisikan, baca apa tuh Abdul Mas'ud? Nah, lalu ada yang ngasih tahu, innahu la yatlu ba'da ma ja'a bihi Muhammad. Dia bacain apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Aqamu ilaihi. Lalu orang-orang Quraisy bangun, nyamperin. Fayadribuna, faja'alu yadribuna wajhi. Mereka pukulin wajahnya Abdullah bin Mas'ud. Dipukulin bacaan Al-Qur'an di hadapan orang Quraisy, dipukulin, dikeroyok. Dakwah di mana? Wa ja'ala yaqra'u hatta balagha minha ma syaa Allah ayyablugha. Udah dipukulin, dikeroyok, tetap baca Al-Qur'an sampai pada luka mukanya. Tsumman sarafa ila ashabihi, kemudian Abdullah bin Mas'ud selesai dipukulin balik. Faqad ataru fi wajhihi, mukanya udah pada bengap, kalau bahasa kita begitu ya, udah pada bengap. Faqalu, mereka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, hadzal ladzi khasyina 'alaika. Ini yang gua bilang kemana ya? Tuh. Kata jangan dulu lagi. Bengap kan? Faqala ma kana a'da'ullahi ahwana 'alayya minhum al'an. Mulai sekarang mereka akan lebih mudah lagi dengan baca Al-Qur'an. Enggak apa-apa, gua punya dulu sekarang. Nanti selepas ini mereka akan lebih mudah dengan baca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Dakwah butuh pengorbanan, Pak. Ini pertama kali ya. Dakwah butuh pengorbanan. Wala in syi'tum la ughadiyannahum bimithliha ghadan. Kalau kalian mau, besok saya begitu lagi. Menantang ini. Sahabat Nabi. Kalau udah hasbuk, mereka mengatakan udah jangan. Kasihan. Qad asma'tahum ma yakrahun. Engkau sudah perdengarkan kepada mereka apa yang mereka enggak suka. Era itu Al-Qur'an enggak kayak sekarang, Pak. Bacanya bener aja dipukulin, Pak. Sekarang orang pada berebutan baca Quran, bacanya malah kagak bener. Allahu Akbar. Ini sama seperti, kan ada peraturan ya Pak. Kalau kita megang bendera, Tuhan nggak boleh sampai lengser, ya kan ya? Kenapa begitu? Ya kan? Karena kalau kita bawa lengser, kita dianggap nggak menghormati perjuangan para pahlawan yang dulu mati-matian mengibarkan bendera. Lah kalau Rasulullah, para sahabat masa itu memperjuangkan Al-Quran bisa diperdengarkan oleh orang banyak sebegitu pengorbanannya. Kenapa kita sekarang baca Quran pakai speaker rasa-rasalan? Tajwidnya nggak benar. Berarti kita meremehkan para sahabat. Orang dulu susah untuk bisa memperdengarkan Quran supaya orang bisa dengar banyak. Sekarang udah mudah, harusnya sama kayak gitu kan? Kalau kita baca Quran asal-asalan dengan speaker, itu sama kayak nenteng bendera di ser-ser. Gak menghormati para sahabat yang dulu berjuang, sebegininya dipukulin oleh orang-orang Quraisy. Kalau belum lancar banget, belum fase banget, silakan ngaji, jangan pakai speaker, kenapa? Ya. Di sini mah kan ya? Enggak, cuma ya insya Allah ya. Berikutnya, hadis yang ke-38 ini agak panjang Pak. Pelan-pelan. 10 menit lagi ya. Wa haddatsani Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Hadis ini bersumber dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau bercerita, dari Ibnu Syihab bercerita. Satu ketika ada 3 orang pemimpin kafir Quraisy, orang besar. Yang pertama Abu Sufyan, yang nanti kemudian masuk Islam. Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, yang kemudian yang ketiga Al-Akhnas namanya, Al-Akhnas bin Syuraik. 3 orang ini
Ternyata kharaju lailatan yastami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli min al-laili fi baitihi. Mereka keluar untuk mengendap-endap mendengar bacaan Qur'annya baginda Rasulullah ketika sholat malam. Tapi 3 orang ini di posisi yang berbeda. Jadi Abu Jahal di sono, Abu Sufyan di sini, Akhnas di sono. Gak ada yang tahu nih 3 orang nih. Sampai kemudian fa'akhadha kullu rajulin minhum majlisan yastami'u fihi, masing-masing dengerin di tempat-tempatnya. Wa kullun la ya'lamu bi makani sahibihi, masing-masing gak ada yang tahu. Ada teman dari sisi yang lain. Fabatu, mereka menginap di situ, yastami'una lahu, bahkan mendengarkan itu hatta idza tala'al fajr, sampai terbit fajar. Saking menikmatinya bacaan baginda Rasulullah. Abu Jahal ini, Pak. Abu Jahal, kalau Abu Bakar itu kita wajar. Abu Jahal mendengarkan bacaan Quran dari baginda Rasulullah sampai terbit fajar. Apa maknanya? Ini yang sedih bilang sama Gus Bahar. Al-Quran itu sebetulnya persis seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai bisa bantah? Gak bisa. Al-Quran itu persis sama 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak bisa dibantah. Cuma 3 orang ini nanti kita cerita lagi ya. 3 orang tadi dengan sampai fajar, lalu selesai Rasulullah dari sholat malamnya, mereka bubaran. Papa kan ketemu. Lah, Abu Sufyan, Abu Jahal, Anda ngapain? Udah, jalan baik lagi ntar malam, besok. Ntar kalau ketahuan sama warga, malu ini kita, pimpinan ya kan? Orang sehari-hari kita bilang jangan dengerin Muhammad, kita dengerin malam Muhammad kan? Tapi malam kedua balik lagi, Pak. Ya Allah, malam kedua balik lagi sampai 3 malam. 3 malam begitu lagi, pulang papagan lagi. Di malam ketiga janjian, udah pokoknya jangan ada yang balik. Kalau ada yang balik kita main macam-macam dah. Oke, dah sepakat. Tapi besokan paginya Al-Akhnas datang ke rumah Abu Sufyan. Al-Akhnas datang ke rumah Abu Sufyan untuk menanyakan pendapatnya. Abu Sufyan, kira-kira apa pendapat ente dari apa yang kita dengar dari bacaan Muhammad? Kata Abu Sufyan, apa yang dia baca sebagian saya paham, sebagian saya nggak paham. Jadi 2 orang ini antara Akhnas sama Abu Sufyan ini udah rada-rada nyaman nih. 2 orang datang ke Abu Jahal. Nah ini jawaban Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Akhnas, ente nanyain ana pendapat bacaan Muhammad. Perhatikan baik-baik ya. Itu Muhammad kan Bani Hashim dia kan? Dia kan Bani Hashim. Sedangkan Abu Jahal ini kan Bani Makhzum. Jadi beda klan. Ya, beda marga. Apa kata Abu Jahal? Bani Hashim kita itu bersaing main mulia-muliaan. Dia ngasih makan orang miskin, kita juga ngasih makan orang miskin. Dia pokoknya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai kita dalam posisi yang sama. Dia baik, kita baik. Tiba-tiba Bani Hashim mengatakan, Bani Makhzum, nih di kelompok kita ada Nabi. Lah bagaimana ngelawan ini? Tuh kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal nggak mau terima apa yang dibaca Nabi Muhammad sebagai sebuah kebenaran, bukan karena dia nggak tahu itu benar, tapi dia nggak mau kalah dalam saing-saingan. Nah, tadi kemuliaan marga tadi, gengsi, Pak. Kalau bahasa kita mah gengsi, ya, gengsi. Itu kisahnya ya yang terjadi antara Abu Jahal, Al-Akhnas dan Abu Sufyan. Poinnya tadi ya, bahwa Al-Quran itu sampai Abu Jahal sebetulnya mengatakan itu benar. Cuman dia nggak mau ngakuin hanya karena gengsi. Di sini ada nggak orang yang nggak mau ikut ngaji karena gengsi? Jangan begitu ya. Ngaji sama siapa aja ya. Selama itu ilmunya benar dari Al-Quran, dari hadis, dan ngaji ambil ya. Jangan gengsi. Dia bukan kelompok gua tuh. Dia mah NU, gua Muhammadiyah ya. Capek Pak begitu mah ya. Dia bukan ustaz sunnah. Nah ini yang bahaya nih ya. Kalau ustaz sunnah ngaji hadis begini bukan ustaz sunnah lagi. Allah Akbar. Itu berarti masih ada kisah-kisah Nabi Jahal. Allah Akbar. 2 lagi. Wa an Tamim
Tamimin Ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dina an-nasihatu qalu liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Rasulullah, agama adalah nasihat. Apa nasihat? Nasihat ini bukan nasihat kayak kita ngasih nasihat, bukan. Nasihat maknanya amanah. Agama ini adalah amanah. Jadi seberapa dia beragama kepada Allah, seberapa dia amanah terhadap perintah-perintah larangan Allah. Seberapa dia beragama kepada kitab-kitab Allah, beragama dengan Al-Quran, seberapa dia amanah dengan apa yang sudah dia pelajari pada Al-Quran. Paham ya? Seberapa dia beragama kepada pemimpin-pemimpin, seberapa dia taat amanah kepada tugas-tugas sebagai rakyat. Sebagaimana seberapa beragama dia terhadap rakyatnya kalau dia pemimpin, tergantung seberapa dia amanah menjalankan amanah-amanah dari rakyatnya. Jadi inna dina an-nasihat, agama adalah amanah. Gitu ya. Semakin tinggi dia menjaga amanahnya, semakin tinggi nilai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min ashadda ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, di antara umatku yang paling aku cintai adalah, ini Pak, perhatikan, mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan ini. Amin. Nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelah saya meninggal. Yawaddu ahaduhum, mereka sangat menginginkan lau ra'ani, untuk melihat saya, bi ahlihi wa malihi, walaupun mengorbankan keluarganya dan hartanya. Andainya Rasulullah ada konser di GBK, penuh gak tuh kayak Blackpink kemarin? Allah. Jadi tinggal kita kaca diri kita. Cirinya adalah berjumpa dengan azan. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah khatam 40 hadis. Saya ijazahkan kitab ini. Nanti ada ijazahnya, insyaallah saya kirim ke PDF aja. Saya sebutkan kitab-kitabnya dan Pak ada 20 kitab hadis insyaallah. Dari Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Watani, dari gurunya Syekh Yasin sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'ilman alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dina tujudakan. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, terakhir dari saya Pak, karena ini terakhir ya. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.